Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aprilio Sewewengkang dengan NIM 211011050011 dan teman saya Salimar Selina Gulupito dengan NIM 211011050009. Pada saat ini saya dan teman saya akan menjelaskan materi kimia organik yang berjudul reaksi substitusi nukleofilik 2 atau yang disingkat dengan SN2. Pada saat ini kami akan menjelaskan 5 subbab. Yang pertama itu pengantar, yang kedua itu definisi, yang ketiga itu pengantar reaksi, yang keempat itu reaksi umum, dan yang kelima itu mekanisme reaksi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengantar. Dalam PPT ini akan dibahas mengenai reaksi substitusi nukleofilik 2 atau SN2 yang meliputi definisi, reaksi umum, dan mekanisme reaksi. Sekarang kita masuk dalam subbab yang kedua, yaitu definisi. Reaksi SN2 adalah suatu jenis mekanisme reaksi substitusi nukleofilik dalam kimia organik. Dalam mekanisme ini, salah satu ikatan terputus dan satu ikatan lainnya terbentuk secara bersamaan. Dengan kata lain, dalam satu tahapan reaksi. Sekarang kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu pengantar reaksi. Reaksi SN2 terjadi ketika adanya serangan nukleofil pada substrat primer dan sebagian pada substrat sekunder. Reaksi substrat sekunder tergantung pada nukleofil dan gugus pergi. Substrat tersier sulit untuk mengalami reaksi dengan mekanisme SN2. Keseluruhan tingkat reaksi tergantung dari konsentrasi nukleofil dan konsentrasi substrat, sehingga dalam hal ini disebut orde kedua. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada reaksi umum dari SN2. Nah, reaksi SN2 seringkali terjadi pada pusat karbon sp3 alifatik dengan suatu gugus pergi yang bersifat stabil dan elektronegatif menempel padanya, yang terkadang ditulis sebagai X, yang biasanya adalah suatu atom halida. Nah, pemutusan ikatan CX dan pembentukan ikatan baru yang terkadang ditulis sebagai CY atau CNU terjadi secara simultan melalui suatu keadaan transisi di mana suatu karbon yang menjadi target serangan nukleofilik adalah pentakoordinat dan kira-kira terhibridasi sp2. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada mekanisme reaksi SN2. Nah, gambar di atas menunjukkan mekanisme reaksi SN2 di mana suatu nukleofil mendekati substrat dari arah yang berlawanan dengan arah gugus pergi sehingga terjadi pembalikan konfigurasi. Nah, ketika nukleofilik memberikan sepasang elektron pada karbon elektrofilik, saat itu juga ikatan karbon gugus pergi putus. Nah, perubahan orbital atom C pusat dari orbital sp3 menjadi sp2 terjadi pada keadaan transisi, di mana nukleofil dan gugus pergi secara bersamaan terikat pada orbital P yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk orbital sp2. Nah, penyerangan pada SN2 dapat terjadi pada rute sisi belakang, sehingga penyerangan tidak terdapat halangan sterik oleh substrat. Nah, mekanisme ini biasanya terjadi pada suatu pusat karbon primer yang tak terhalang. Jika terdapat halangan sterik pada substrat dekat gugus pergi, seperti pada pusat karbon tersier, substitusi yang terjadi lebih disukai mengikuti mekanisme SN1 dibandingkan dengan SN2. Baik, itulah materi tentang reaksi substitusi nukleofilik 2 atau SN2 yang telah dijelaskan oleh saya dan juga rekan saya Aprilio Wengkang. Semoga apa yang diberikan bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum